Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kegiatan belajar mengajar siswa dilaksanakan di rumah masing-masing selama 2 pekan ke depan mulai hari ini Senin 16 Maret 2020. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, baik guru, siswa maupun orang tua siswa. Pada siswa yang merasa terbebani belajar di rumah, mereka mengaku guru lebih menekankan pada pemberian tugas. Jarang yang menjelaskan materi dengan berdiskusi. Alhasil, tugas menumpuk karena sulit dipahami. Kuota internet yang terbatas juga jadi keluhan bagi para orang tua siswa. Sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan saya, Ari Gunawan, guru SMK Negeri 51 Jakarta, Produktif Broadcasting, dan penulis buku SMK Dasar Seni Audio Visual. Di situasi saat ini, di mana virus COVID-19 menyebar ke seluruh dunia yang memberikan banyak dampak di kehidupan kita, salah satunya di bidang pendidikan, di mana seluruh sekolah melakukan sistem pembelajaran jarak jauh sehingga guru harus bertanggung jawab lebih atas siswa-siswanya. Namun, sudah efektifkah PJJ saat ini? Belum ya? Belum. Soalnya tuh kalau misalkan kita lagi ada kelas nih, kadang tuh tiba-tiba sinyal tuh langsung hilang gitu loh. Terus juga ngantuk, bosen. Karena menurut saya itu audionya kurang jelas karena koneksi di internet di rumah saya kadang suka nggak stabil. Jadi ya saya harus mencari materinya lagi dari teman saya yang udah nyatet materinya gitu. Jadi emang lumayan susah sih. Videonya gelap, nggak kelihatan guru yang nerangin. Menurut saya masih belum efektif. Kebanyakan keluhan mereka karena video pembelajaran jarak jauhnya terlalu gelap, audionya kecil atau tidak jelas, koneksi internet yang buruk dan kurang menarik. Berikut adalah cara membuat video pembelajaran yang baik, menarik, dan juga inovatif. Yang pertama, buat naskah atau alurnya terlebih dahulu. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu membuat skrip naskah pada pembelajaran jarak jauh. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan skrip yaitu menentukan ide, tema, sinopsis, dan treatment. Awal kita akan melakukan sebuah ide dulu. Ide yang akan kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh dengan tema kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Contohnya, pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah kompetensi dasar, yaitu menerapkan tahapan penyusunan naskah pada program pembelajaran jarak jauh, di mana itu adalah sebuah tema yang saya terapkan dalam kompetensi dasar, baik kompetensi dasar 3.1 maupun kompetensi dasar 4.1, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Lalu berikutnya adalah sinopsis. Dalam sinopsis, kita bisa menentukan dengan model pembelajaran apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Misalnya, kita akan mengambil model pembelajaran discovery. Maka, langkah-langkah di dalam membuat sinopsis adalah tentunya kita menentukan terlebih dahulu stimulasi. Stimulasi atau pemberi rangsangan. Yang kedua adalah problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat adalah verification, dan yang kelima adalah
generalisasi. Itu adalah tahapan dalam pembuatan sinopsis. Kalau dalam pembuatan naskah sendiri, sinopsis biasanya menyangkut tentang identifikasi tokoh dengan alurnya, lalu permasalahan yang terjadi atau konflik yang terjadi, dan diakhiri dengan endingnya, ya. Tapi karena ini merupakan sebuah pembelajaran jarak jauh, maka kita mengambil sinopsis menggunakan sintak di dalam model pembelajaran. Ada discovery, inquiry, project based learning, problem based learning, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah treatment. Pada treatment, kita bisa melakukan tahapan atau plan pada pengambilan gambar. Misalnya pertama, pendahuluan. Kita bisa melakukan sebuah apersepsi. Misalnya, mengaitkan materi pembelajaran yang dilakukan pada KD sebelumnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dan juga kita bisa melakukan pembukaan dengan melakukan doa dan pembelajaran. Itu adalah bentuk suatu religius dalam pendahuluan. Dan berikutnya adalah menyampaikan tujuan-tujuan dari sebuah pembelajaran. Itu merupakan outline 1. Outline 2-nya adalah kegiatan inti, di mana kita akan menerangkan sebuah materi dengan pemaparan-pemaparan, bisa melalui video, ya, ataupun PowerPoint, ya, yang tentunya ini bisa membantu siswa dalam memahami cepat materi-materi yang kita pelajari. Berikutnya adalah bentuk evaluasi, ya. Kita bisa melakukan sebuah evaluasi pembelajaran pada tahap setelah melakukan kegiatan inti. Dan terakhir, outline yang keempat adalah kita melakukan sebuah penutupan, kegiatan penutupan pembelajaran, di mana peserta didik difasilitasi untuk merefleksi proses atau hasil pembelajaran yang disebut dengan literasi, sehingga siswa bisa aktif dan memberikan penghargaan kepada siswa yang tentunya bisa menjawab soal itu dengan benar. Yang kedua, rekam video memakai handphone atau kamera, tapi jangan terlalu gelap. Atur pencahayaan atau bisa di tempat terbuka seperti di halaman rumah. Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai pembelajaran jarak jauh. Dalam pengaturan video, terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. ISO, 2. Shutter speed, dan yang ketiga adalah aperture. ISO adalah ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika Anda melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka akan semakin sensitif sensor cahayanya dan akan semakin terang. Shutter speed adalah lamanya sensor pada kamera terbuka untuk melihat objek yang tersedia. Semakin cepat shutter speed, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah aperture atau diafragma, yaitu bukaan pada kamera yang dilambangkan dengan huruf F. Semakin besar nilai aperture, semakin kecil bukaan pada kamera, atau sebaliknya. Yang ketiga, rekam audionya memakai alat perekam suara seperti clip-on atau juga bisa memakai headset. Tes. Kita harus mengetahui fungsi dari mic yang kita punya. Di video ini saya memakai clip-on dan mic Rode. Clip-on dipakai ketika kita berada dalam keadaan ramai dan berisik, agar suara bisa terdengar jelas. Dan sebaliknya,
Jika kita berada dalam keadaan tidak ramai dan tidak berisik, dan suara agar bisa terdengar jelas, maka kita menggunakan mic rode. Yang keempat, action. Halo siswa, kita akan memulai sebuah pembelajaran jarak jauh. Dalam action, ada 6 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pose atau postur. Yang kedua adalah gerakan anggota badan atau gestur. Yang ketiga adalah perpindahan tempat atau disebut dengan movement. Yang keempat adalah hal atau tindakan dilakukan tertentu atau disebut dengan purpose action. Yang kelima adalah facial expression atau mimik. Dan yang keenam adalah eye contact atau sudut pandang. Yang pertama adalah pose atau sikap, di mana ketika kita membuat sebuah video pembelajaran, sikap ataupun postur merupakan suatu yang penting. Tampilan bagi seorang guru di hadapan siswanya merupakan penampilan yang diperhatikan sekali, yang tentunya harus memberikan kesan yang terbaik buat siswa. Yang kedua adalah gerakan anggota badan atau gestur. Gerakan anggota badan bagi seorang guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas merupakan sesuatu yang penting. Misalnya mengangkat tangan, lalu misalnya juga menyetujui dan sebagainya. Yang berikutnya adalah perpindahan tempat, di mana ketika seorang guru mengajar, maka hal yang dilakukan adalah tidak berada pada satu titik posisi saja, sehingga siswa bisa melihat potensi guru tersebut dan guru juga bisa melihat bagaimana siswa tersebut berada. Selanjutnya adalah ekspresi wajah. Tentunya untuk menggambarkan rasa senang, suka, rasa sedih, seorang guru harus bisa mengutarakan kata-kata itu dengan ekspresi wajah yang sesuai, sehingga menjadi sebuah dramatikal dalam pembelajaran. Seperti dia harus tertawa, seperti dia harus sedih, dan seperti dia harus gembira. Yang terakhir adalah hubungan pandang, di mana antara guru dan siswa harus memiliki keterkaitan dalam pandangan, sehingga ketika mengajar, pandangan yang guru lakukan bisa dilakukan pada sudut yang pertama, siswa di depan, maupun siswa yang berada di belakang, sehingga tidak selalu menonton berada pada siswa yang di depan saja. Dan hubungan pandang ini sangat penting dalam mengajar. Dan yang kelima, setelah selesai, edit videonya menggunakan laptop atau juga bisa dengan aplikasi di handphone seperti KineMaster, Viva Video, dan lain-lain. Dalam pembelajaran editing, dasarnya yaitu kita bisa memotong dan menggabungkan gambar. Di Premiere, yang kita harus lakukan pertama kali, import video. Buat sekuen sesuai dengan videonya. Dan mulai potong video, lalu gabungkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa ditambah background agar menarik dan juga title. Setelah itu ekspor dan selesai. Setelah selesai, upload di YouTube dan bagikan alamat videonya ke siswa. Guru juga bisa memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video pembelajaran lalu diupload ke YouTube agar meningkatkan kreativitas siswa selama di rumah saja. Wah, keren banget sih. Soalnya jadi lebih hemat kuota gitu. Kan ada paket unlimited YouTube. Terus juga videonya bisa diulang-ulang, suaranya jelas. Terus nggak ngebosenin. Apalagi kalau misalkan dikasih tugas sama guru buat bikin video semenarik mungkin. Wah, di situ kreativitas kita tuh diasah banget gitu. Menarik sih, soalnya yang pertama yang biasanya videonya suka gelap, terus audionya nggak kedengeran, yang tadinya ribet untuk nanya-nanya materi ke teman lainnya, sekarang udah bisa diakses lewat YouTube, bisa diulangin terus-terusan, kalau nggak paham bisa diulangin lagi. Terus juga tugasnya bikin video konten gitu, video konten pembelajaran yang kita upload ke YouTube lagi. Jadi kayak seru aja sih, kayak bikin video gitu, menarik banget. Sekian dulu ya videonya. Tetap semangat dan produktif ya, walaupun di rumah
saja. Demikianlah pembelajaran dasar seni audiovisual. Salam literasi, ayo membaca.